Oke teman-teman, kita lanjut buat yang namanya button. Di sini sudah ada contohnya nih teman-teman. Ada yang namanya button primary, secondary, dan outline. Di sini juga ada yang namanya default, hover, disable, dan preset. Oke, jadi teman-teman kita coba buat yang namanya button registrasi. Oke, registrasi ini kita pakai textile yang sudah dibuat, kita pakai yang medium. Nah, sudah buat nih teman-teman. Lalu teman-teman jangan lupa untuk shift A. Nah, sudah. Di sini teman-teman ubah nih ukuran dari atas, samping kanan, samping kiri, lalu di tengah-tengahnya, lalu ada atas dan bawah. Misalkan di sini itu adalah 8, di sini adalah 16, di sini juga 16, misalkan seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk warnanya ini kan masih putih ya teman-teman. Nah, kita ubah nih warnanya, selection. Kita ubah ke warna misalkan biru. Oh, salah. Oke, teman-teman kita ubah nih warna dasarnya kan masih putih nih teman-teman. Kita ke fill. Kita ubah ke warna merah misalkan ya teman-teman. Nah, sudah. Nah, misalkan teksnya ini kita ubah biar terang teman-teman, jadi warna putih. Oke. Nah, ini kan buttonnya ini masih bentuknya seperti ini ya teman-teman, kotak ya, belum ada lengkukan-lengkukan itu teman-teman. Nah, gimana sih cara bikin lengkukan seperti ini teman-teman? Ini kayak contoh, teman-teman klik lagi di sebelah kanan, di sini ada nih teman-teman yang namanya corner radius. Nah, radius ini kita pakai yang namanya 15. Oke. Nah, maka lengkukan di pinggir itu sudah melengkung sampai 15 derajat. Nah, kita coba lagi nih teman-teman, misalkan 35. Oke. Nah, ini saya rasa sih kayak berlebihan gitu ya teman-teman. Biasanya sih saya pakainya itu 15 atau 20. Oke teman-teman, kita pakai 15 saja nih teman-teman. Nah, untuk ini saya kasih coba untuk 12. Oke. Nah teman-teman, misalkan ini terlalu besar nih teman-teman, atau teman-teman mau menyesuaikan. Nah, kita tarik dulu nih teman-teman biar panjang, biar sama. Oke, ini jadi nih teman-teman satu buah button. Nah, di sini teman-teman misalkan teksnya itu mau ikutin si balok ini nih biar sama kelihatan. Ini teman-teman klik teksnya, lalu ubah ke fill container. Kenapa sih untuk fill container? Jadi dia biar menyesuaikan ya teman-teman, si button ini biar menyesuaikan. Lalu posisinya usahakan teks ini di tengah. Kalau misalnya berubah ke pinggir atau sebelah kiri atau sebelah kanan, ubah ke tengah nih teman-teman. Jadi jadinya seperti apa kalau misalkan kita ubah ke yang namanya fill container. Nah, kita coba ya teman-teman, kita geser. Nah, tuh. Dia akan menyesuaikan ya teman-teman teksnya tuh. Oke. Nah, ini kita sudah buat yang namanya default. Default ini satu si button. Nah, kita buat nih teman-teman, buat lagi yang namanya hover, disable, dan preset. Nah, kita tekan buttonnya, lalu tekan Ctrl D, tarik ke bawah, lalu tekan Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Maka ada 4 nih buttonnya nih, sudah jadi 4. Nah, kita ubah lagi nih warnanya nih biar membedakan mana yang default, hover, disable, dan preset. Nah, kita ubah nih warnanya teman-teman untuk fill-nya. Kita kan tadi sudah buat yang namanya ini ya teman-teman, color style. Nah, kita pakai color style aja deh teman-teman, biar yang ada di sini nih. Misalkan untuk defaultnya itu registrasinya itu warna hijau. Nah, lalu untuk yang hovernya itu kita ubah hijaunya itu ke 600. Lalu yang registrasi yang ketiga ini, disable ini, kita ubah warnanya ke 700 atau 800 deh teman-teman. Lalu yang preset ini kita ubah warnanya itu yang ke 400. Nah, udah jadi nih teman-teman, ada 4 button yang teman-teman buat.
Ya, yang utama ada default, hover, dan disable, lalu preset. Nah, gimana sih caranya biar jadi komponen atau jadi aset teman-teman nantinya? Teman-teman gampang banget nih, teman-teman tinggal blok si buttonnya dari 1 sampai 4 ini. Lalu teman-teman ke sini, ke atas ke komponen, diklik, lalu ubah ke create komponen. Nah, maka dia sudah menjadi yang namanya 4 varians atau 4 komponen yang sudah dibuat. Oke, lalu teman-teman nih tinggal ubah nih namanya. Ya, untuk yang registrasi pertama nih. Ini kan kita default ya teman-teman. Di sini ada current variants. Teman-teman klik aja nih di namanya, ubah ke yang namanya default. Nah, lalu yang kedua kita ubah juga menjadi hover. Lalu yang ketiga ubah menjadi disable. Yang keempat ini kita ubah menjadi preset. Nah, teman-teman sudah kan tadi sudah merubah yang nama-namanya. Ada default, hover, disable, dan preset. Kenapa sih teman-teman harus membuat yang namanya button design system ini? Biar nanti memudahkan teman-teman nih ketika teman-teman mau membuat tampilan suatu tampilan website atau mobile yang banyak, teman-teman dimudahkan nih kalau ada yang namanya design system button. Teman-teman tinggal ambil aja nih di aset. Di aset ini sudah ada yang namanya button. Ini teman-teman buat itu dia masuk ke aset karena teman-teman sudah buat yang namanya varian atau komponen tadi, maka si varian ini akan masuk ke yang namanya aset atau komponen teman-teman, yaitu button. Kita coba aja, tinggal di drag aja nih teman-teman. Jadi ukurannya sama teman-teman, jadi teman-teman nggak usah yang namanya nanti membuat tampilan, teman-teman harus buat dulu satu persatu, itu bakalan membutuhkan waktu yang lama gitu kan. Walaupun teman-teman waktu lama itu di komponen sistem atau di desain sistem ini, tapi ketika teman-teman membuat yang namanya sebuah tampilan itu, nanti teman-teman tuh nggak usah ribet-ribet lagi ukurannya sama nggak nih gitu kan. Ini otomatis sudah sama karena teman-teman sudah buat yang namanya komponen. Nah, terus lebih enaknya lagi kan misalkan teman-teman udah pakai nih aset dari si button yang teman-teman buat, misalkan banyak kan. Misalkan contohnya misalkan ada 4. Nah, teman-teman tuh nggak perlu yang namanya ngerubah si namanya. Misalkan teman-teman mau ngerubah nama ini, misalkan jadi login misalkan. Nah, teman-teman kan harus satu-satu nih teman-teman. Nah, misalkan teman-teman itu biar memudahkan teman-teman itu ada caranya gitu kan teman-teman, biar teman-teman tuh nggak perlu yang namanya ngerubah satu-satu gitu, cari di mana nih, ada di halaman mana gitu kan teman-teman. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau mau ngerubah satu button ini gitu kan, atau misalkan mau merubah nih si button ini menjadi yang namanya hover. Di sini ada hover tuh, otomatis akan berubah sendiri teman-teman dengan pilihan teman-teman yang tadi buat. Ada preset juga, ada default. Nah, jadi kan teman-teman misalkan mau ngerubah di aset yang teman-teman ambil, itu kan teman-teman harus satu-satu nih merubah gitu kan nama-namanya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerubahnya di desain sistem, misalkan contohnya di yang di sini, misalkan diganti menjadi login, nah otomatis semuanya terganti teman-teman. Coba lihat. Nah, misalkan teman-teman ganti lagi registrasi tuh. Jadi si button yang teman-teman tadi masukkan, registrasi. Nah, teman-teman button yang teman-teman masukkan itu jadi otomatis nih teman-teman, nggak perlu satu-satu teman-teman merubah namanya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, teman-teman tinggal ubah aja nih di desain sistemnya. Jadi enak nih teman-teman. Makanya kenapa teman-teman harus yang namanya buat yang namanya desain sistem teman-teman. Jadi itu untuk mempermudah teman-teman dalam membuat ya sebuah desain. Oke. Ini kenapa nggak berubah? Karena teman-teman tadi berubahnya itu langsung dari si aset teman-teman yang teman-teman buat, bukan di komponen ya teman-teman di desain sistemnya. Kalau teman-teman mau merubah lagi nih, membedakan. Nah, gampang kan teman-teman? Oke teman-teman, itu kan kita sudah buat yang namanya button primary.
Lalu kita buat yang namanya button secondary. Nah, kita hapus dulu teman-teman. Oke, kita buat lagi nih teman-teman, sama kayak tadi sebelumnya. Kita ke teks nih yang di atas, lalu klik registrasi lagi. Oke, lalu shift A, lalu ubah nih teman-teman auto layoutnya, misalkan 8, 12, lalu 12. Teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya. Terus kita ubah warnanya nih teman-teman. Karena ini secondary, jadi warnanya nggak terlalu yang begitu pakai warna teman-teman. Kayak misalkan kita pakai namanya iris nih, yang ini ya teman-teman. Kalau nggak warnanya teman-teman ubah ke warna hitam abu-abu deh teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Sama nih teman-teman, radiusnya nih. Pinggirannya tuh masih belum nih, masih kayak lancip-lancip deh. Teman-teman ubah aja di sini untuk radiusnya. Biasanya saya pakai 15. Lalu kita ubah lagi nih teman-teman, kita tambahkan lagi. Nah, biar banyak nih teman-teman, teman-teman tinggal klik lalu Ctrl D, tarik ke bawah, lalu Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Oke. Nah, sudah ada nih teman-teman, ada 4 sama kayak sebelumnya teman-teman. Lalu kita ubah aja nih teman-teman warnanya menjadi warnanya lebih terang atau menjadi lebih gelap dulu deh teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga ini kita ubah menjadi agak sedikit terang. Lalu yang keempat ini agak sedikit gelap. Oke. Nah, ini kita sudah buat yang namanya button secondary, registrasi secondary. Nah, lalu kita sama nih teman-teman, tinggal blok, lalu ubah ke yang namanya create component. Create component. Nah, teman-teman di sini sudah ada nih, kita sudah buat lagi nih registrasi untuk secondary. Sama sebelumnya juga teman-teman harus ubah juga nih namanya. Di sini adalah default. Namanya default, terus hover, disable, sama preset. Nah, sudah dibuat teman-teman. Maka setelah teman-teman buat jadi satu komponen atau varian, nah di sini teman-teman juga akan muncul nih si buttonnya di sini di aset teman-teman yang teman-teman punya nih. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi carinya di mana. Lalu untuk outline sama sebenarnya teman-teman. Kita buat lagi teks registrasi, terus tekan shift A, lalu ubah lagi sini 12 atau 12, kita menyesuaikan nanti ukurannya, lalu ubah ke warnanya. Kita kan di sini pakainya outline ya teman-teman, pakainya itu teman-teman yang namanya stroke. Nah, stroke ini kita ubah menjadi warna yang sudah ada aja di teman-teman, hijau. Oke. Nah, oke. Atau biar lebih terang teman-teman, kita ubah ke yang 700 aja deh. Nah, ini sudah ada nih teman-teman, kita sesuaikan. Misalkan kita mau panjang. Nah, ini kan masih lancip ya teman-teman, belum ada radiusnya. Sama kayak tadi teman-teman, kita ubah menjadi 15. Oke teman-teman, ini sudah ada nih teman-teman. Terus warna untuk teksnya kita menyesuaikan nih teman-teman. Warnanya kita pakai yang 700 juga sama. Oke. Ini sudah jadi teman-teman, satu button. Kita duplikat lagi nih teman-teman. Ctrl D, tarik ke bawah, Ctrl D, Ctrl D. Nah, sudah ada 4 nih teman-teman. Lalu kita buat komponen lagi, kita blok lagi teman-teman. Lalu kita create komponen. Nah, sama juga nih teman-teman, kita ubah namanya default,
default, terus apa lagi teman-teman, hover, lalu disable, lalu preset. Oke, ini kan untuk membedakan warnanya kita ubah menjadi, kita turunin menjadi 600. Ini juga sama, kita ubah menjadi 600. Yang ini kita ubah menjadi 500. Teksnya juga ubah warnanya menjadi 500. Ini ubah menjadi 600. Oke, ini ubah juga menjadi 600. Oke teman-teman, ini udah jadi nih teman-teman, button yang namanya primary, secondary, dan outline. Ini sudah dibuat juga yang default, hover, disable, dan preset. Dan udah masuk juga nih teman-teman ke yang namanya asset komponen. Nah, di sini sudah ada nih teman-teman. Coba kita lihat ya. Cara pakainya itu tinggal teman-teman drag aja nih. Misalkan contoh yang registrasi, lalu yang secondary, yang primary, terus yang outline, yang registrasi. Oke, nah teman-teman, sini udah jadi nih teman-teman, 3 button yang sudah kita buat ya teman-teman. Caranya gampang banget kan teman-teman. Kalau mau merubah ini kan button default. Nah teman-teman tinggal ubah aja di sini nih, di komponen ini yang properties, disable, terus preset, sama juga yang si secondary juga sama nih teman-teman, bisa diubah juga. Oke teman-teman, selamat mencoba.